Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fitriana, NIM 190231100100183, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas D, Universitas Trunojoyo, Madura. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi mekanisme pasar Abu Ubaid Al-Qasim dalam sistem ekonomi kapitalis. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen pada video ini. Sebelumnya saya menjelaskan tentang riwayat hidup Abu Ubaid. Beliau lahir di Bahrain, Provinsi Khorasan pada tahun 150 Hijriah. Ayahnya keturunan Bizantium yang menjadi maula suku Azad. Abu Ubaid merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar. Beliau juga adalah seorang ulama di bidang bahasa Arab. Beliau tinggal di Mekah sampai wafatnya. Ia wafat pada tahun 224 Hijriah. Pengertian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atas alat-alat produksi dan distribusi, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip keadilan yang dianut oleh ekonomi kapitalisme adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dalam kitab Al-Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas tentang sistem keuangan publik Islam, terutama pada sistem administrasi pemerintahan. Di antaranya yang pertama yaitu tidak adanya nol tarif. Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Karena cukai merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, yang sekarang ini didengungkan oleh penganut perdagangan bebas, bahwa tidak boleh ada tarif barir pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Yang kedua yaitu mengenai cukai bahan makanan pokok. Dan yang ketiga adalah ada batas tertentu untuk cukai, yaitu tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu di mana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Pemikiran sistem kapitalis Adam Smith. Pemikiran tersebut diantaranya tentang satu invisible hand. Dalam pemikiran ini, Adam Smith berpendapat bahwa dalam urusan ekonomi tidak dikehendaki adanya campur tangan sekecil apapun dari pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan-keputusan ekonomi pada mekanisme pasar. Yang kedua, kebebasan. Menurut Adam Smith, kebebasan adalah bahwa tiap pelaku ekonomi, baik konsumen dan produsen, haruslah diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya masing-masing. Yang ketiga, pasar bebas. Ekonomi pasar bebas tidak mengenal adanya tujuan satu-satunya yang harus dicapai. Pasar bebas merupakan sebuah tatanan yang spontan, yang tidak pernah dapat dikendalikan oleh suatu tujuan tunggal. Pasar melayani beragam tujuan yang berpisah-pisah dan bahkan tidak dapat diperdamaikan satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah keunggulan dalam produksi. Menurut Adam Smith, negara bisa memperoleh keuntungan dari masing-masing dengan memproduksi secara eksklusif dan baik,
di mana dari barang yang paling cocok untuk perdagangan antara satu sama yang lain, seperti yang diperlukan untuk keperluan konsumsi. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau istishad. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan pihak. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Teori ekonomi Islam mengenai harga menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang menentukannya. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Ekonomi pasar kemudian menjadi kemestian dalam sistem ini. Islam adalah seperangkat nilai yang dijadikan jalan hidup yang digali dari kitab suci dan keturunan penafsirannya. Al-Quran secara spesifik tidak bicara tentang sistem ekonomi tertentu. Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini sesungguhnya hanya milik Allah. Pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith tentang mekanisme pasar. Menurut Abu Ubaid, sistem mekanisme pasar adalah dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika karena suatu hal selain monopoli, penimbun atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi karena kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Sedangkan menurut sistem ekonomi kapitalis Adam Smith, mekanisme pasar adalah proses terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau jasa tertentu, dan hal ini telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah pasar, yang pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses mempertemukan antara permintaan dan penawaran, maka akan membentuk harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pandangan terhadap konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional. Menurut Abu Ubaid, bahwa intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk bertindak sebagai mekanisme untuk menerapkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ia tidak menempatkan peran pemerintah dalam bentuk intervensi sebagai kapitalisme dan sosialisme, tetapi sebagai tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang harus berorientasi pada keadilan bersama dan kesejahteraan sosial, termasuk semua kebijakan dan peraturan yang digunakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Adam Smith, hal ini disebabkan dalam konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional harus diminimalisirkan, bahkan sampai tidak diperlukan di negara bagian. Intervensi pemerintah tidak diperlukan dalam konsep ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Perbandingan konsep pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith. Abu Ubaid dan Adam Smith memiliki kesamaan dalam pemikiran mereka tentang harta dan pendapatan suatu negara. Dalam hal ini, mereka mengakui bahwa suatu negara akan maju dan berkembang jika pendapatan negara itu besar, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, seperti perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang menyebabkan kondisi ekonomi negara menjadi stabil. Oleh karena itu, perdagangan internasional sangat diperlukan dalam mengatasi masalah ini, untuk memulihkan perekonomian agar dapat berjalan dalam kondisi stabil. Keduanya memiliki kesamaan dalam pemikiran, yakni sama membahas tentang harta dan pendapatan negara. Namun keduanya memiliki perbedaan tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional, sehingga mereka juga menentukan instrumen yang berbeda dalam memecahkan masalah ini.